Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlani Nasiki dengan NPM 250404104. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa. Yaitu kesalahan berbahasa merupakan fenomena yang masih sering ditemukan dan berbagai bentuk media, termasuk media luar ruang yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Penelitian ini membahas berbagai bentuk kesalahan berbahasa yang muncul pada spanduk, baliho, papan nama, toko, hingga papan peringatan yang tersebar di kota Surakarta. Data dikumpulkan melalui dokumentasi lapangan dan dianalisis menggunakan pendekatan sintaksis, khususnya pada dana frasa, klausa, serta kalimat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesalahan yang paling umum meliputi penggunaan kata tidak baku, kesalahan tanda baca seperti tanda hubung pada kata ulang, penyimpangan ejaan, kesalahan penulisan nama tempat, serta ketidaksesuaian struktur frasa dalam kalimat. Temuan ini memberikan gambaran bahwa kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam media publik masih perlu ditingkatkan. Laporan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bidang pembelajaran bahasa di sekolah serta menjadi rujukan bagi penyusun materi ajar keterampilan berbahasa. Jadi teman-teman, kesalahan berbahasa sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai kesalahan berbahasa pada contohnya di sekitar mereka. Ada seperti papan informasi, spanduk ataupun papan nama toko yang sebenarnya yang mereka jumpai di jalan yang mereka lalui sehari-hari. Penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kesalahan berbahasa, khususnya kesalahan yang meliputi kesalahan frasa, klausa, dan kalimat. Pada dasarnya, kesalahan-kesalahan tersebut adalah yang paling banyak dijumpai dalam baliho, spanduk, atau papan informasi di jalan raya. Seperti contohnya kesalahan penggunaan tanda baca, kesalahan kata baku dan tidak baku, serta kesalahan penulisan unsur kata serapan dalam bahasa Inggris. Masih banyak contoh kasus yang ditemui dalam kesalahan berbahasa, khususnya kesalahan frasa, klausa, dan kalimat yang seharusnya sudah menjadi patokan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini ada gambar banner mengenai warung tahu telur Lamongan Cak Kentung. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa kalimat yang memang tidak sesuai dengan KBBI, teman-teman. Nah, itu yang pertama, di sini saya menemui kalimat telur, warung tahu telur Lamongan Cak Kentung. Nah, dalam KBBI bentuk baku adalah telur. Kata telur adalah bentuk tidak baku yang sering muncul dalam bahasa lisan, namun tidak tepat untuk penulisan pada papan nama atau media informasi resmi. Nah, jadi di sini itu yang salah yaitu telur yang seharusnya menjadi telur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Adi Wijayanto dengan NPM 250402110. Di sini saya akan menjelaskan banner Kartosuro Semarang. Nah, dalam banner tersebut terjadi kesalahan penulisan nama wilayah secara administratif dan sesuai EID. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar adalah Kartasura, bukan Kartosuro. Jadi banner tersebut adalah salah. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan banner Otong Ambut. Secara frasa mengalami penghilangan huruf yang menyebabkan perubahan makna. Penulisan ambut tidak memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seharusnya tetap ditulis potong rambut. Nah, jadi otong ambut itu adalah bahasa yang salah, tidak seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang benar adalah potong rambut, bukan otong ambut. Sekian dari saya dan akan dijelaskan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ardiansyah, NPM saya 250402087. Di sini ada beberapa banner yang bertuliskan seperti dilarang berhenti. Bentuk bangkunya adalah berhenti. Penghilangan huruf H menjadikan katanya tidak baku. Seharusnya dilarang berhenti. Selanjutnya ada banner yang bertuliskan hati-hati pelan-pelan memasuki kawasan perumahan. Kalimat yang sesuai dari kesalahan tersebut adalah tidak menggunakan tanda baca yang sesuai. Seharusnya diberikan tanda baca strip. Contohnya hati, strip hati, pelan, strip pelan.
Perkenalkan, nama saya Anggun Aglia dengan NPM 250402073. Di sini terdapat plang jalanan yang tertuliskan kecuali angkuta. Jadi kecuali angkuta adalah kesalahan kalimat pada angkuta, yaitu kata baku dari angkutan. Jadi di pelang ini adalah kata yang tertulis kecuali angkuta. Jadi menurut KBBI yang benar yaitu kecuali angkutan. Selanjutnya terdapat banner yang tertuliskan Waroeng Arina. Penulisan Waroeng merupakan gaya lama yang tidak digunakan lagi dalam ejaan modern. Bentuk baku dalam KBBI adalah warung. Jadi kata Waroeng Ariana itu salah. Yang benar adalah warung Ariana dalam kamus KBBI yang benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rosid, NPM saya 250402116. Di sini saya akan mengidentifikasi pelang yang bertuliskan praktek. Dalam KBBI, kata baku dari praktek adalah praktik. Nama saya Ayu Nurmalasari dengan NPM 250402068. Di sini terdapat plang banner yang bertulisan Dapur Manahan Balai Kopi. Jadi, Dapur Manahan Balai Kopi adalah kesalahan kalimat kata baku dan tidak baku. Kata dapur itu kata yang tidak baku dan tidak sesuai dengan KBBI. Jadi, kata yang sesuai menurut KBBI adalah dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Git Fernando dengan NPM 250402095. Di sini saya akan mengidentifikasi soal tugas banner. Yaitu di sini ada kesalahan dengan banner Desember promo banyak banget. Banyak bener. Di sini saya mengidentifikasi soal kata yang banyak ini. Penambahan huruf U pada banyak membuat kata tidak baku. Kata baku yang benar adalah banyak. Dalam kamus KBBI, ini salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Anizar, NPM 250402100. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai bentuk kesalahan berbahasa yang ditemukan pada media luar ruang di Kota Surakarta meliputi spanduk baliho, papan nama tokoh, papan peringatan, serta papan informasi jalan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada ruang publik masih memerlukan perhatian yang serius. Kesalahan bahasa tidak hanya muncul sebagai bentuk penyimpangan kecil, tetapi sering kali menggambarkan kurangnya pemahaman penutur bahasa, kaidah ejaan, pemilihan kata, struktur, sintesis, hingga pemakaian tanda baca. Secara umum, berbentuk kesalahan yang ditemukan mencapai 3 ranah utama, yaitu kesalahan frasa, kesalahan keluasa, dan kesalahan kalimat pada ranah frasa. Kata tidak baku, penggunaan kata sarafan yang tidak sesuai aturan KBBI, serta keliruan penulisan ejaan lama yang seharusnya telah disesuaikan dengan EDA dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUBI. Kesalahan pada keluasa sebagai besar muncul akibat penyusunan unsur-unsur sintesis yang tidak tepat, sehingga hubungan makna antar unsur menjadi rancu, tidak efektif, atau bahkan menjadi berubah dari maksud semula. Sementara itu, pada level kalimat, kesalahan sering disebabkan oleh tidak persistennya penggunaan
penggunaan tanda baca ketidaktepatan, struktur subjek, predikat dan penulisan kata ulang yang seharusnya menggunakan tanda hubung. Temuan lain menunjukkan bahwa sebagai besar kesalahan berbahasa muncul karena faktor kebiasaan masyarakat yang cenderung menggunakan bentuk bahasa lisan dalam penulisan tanpa mengacu pada kaidah resmi. Misalnya penulisan telur yang seharusnya telur berarti yang seharusnya berhenti, atau perkataan yang seharusnya praktik. Selain itu, penggunaan ejaan lama seperti devora atau wareong menggambarkan kurangnya perubahan pengetahuan mengenai ejaan modern. Meskipun aturan tersebut sudah berlaku secara nasional sejak lama. Kesalahan penulisan nama tempat seperti Kartosuro menjadi Kartasura menunjukkan bahwa ketidaktepatan informasi tidak hanya berdampak pada kesalahan kebahasaan tetapi juga dapat mengaruhi pemahaman geografis dan administrasi. Demikian pula kesalahan pada papan peringatan seperti hati-hati yang seharusnya hati street hati dapat mengurangi kejelasan pesan dan efektivitas komunikasi pada masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian mengesankan bahwa kesalahan berbahasa pada media luar ruang bukan sekedar personal teknis penulisan, melainkan juga mencerminkan tidak teraksi bahasa masyarakat karena media luar ruang berfungsi sebagai alat komunikasi publik. Setiap kesalahan muncul berpotensi ditiru dan melestarikan bentuk bahasa yang salah di tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya berpakaian dan bahasa pengawasan penulisan media publik serta kebiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada berbagai konteks. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap kaidah baik melalui pendidikan formal, pelatihan bagi pelaku usaha yang menggunakan media publik maupun melalui penyebaran informasi kebahasaan yang mudah diakses. Ketepatan bahasa bukan hanya soal estetika melainkan juga menjadi indikator kecermatan personalitas dan kesadaran berkomunikasi yang bertanggung jawab dalam masyarakat.